Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, jamaah rahimakumullah, jamaah kajian Mushaf 12. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak Ibu semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan urusan kita, urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga Allah menambah, eh, memberikan kita hidayah dengan cara menambah, nambah usia kita, nambah ilmu, dan juga nambah ibadah. Jangan sampai nambah usia, tidak nambah ilmu, tidak juga nambah ibadah. Itu sangat rugi. Mudah-mudahan salah satu caranya adalah kita melakukan atau melaksanakan kajian-kajian yang sudah terjadwal tentu saja. Mudah-mudahan Allah terus menyampaikan selawat dan salam, memberikan selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memudahkan hidup kita semuanya dengan membaca selawat tadi itu. Bapak Ibu semuanya, pada malam ini kita akan lanjutkan tentang Nabi Musa alaihissalam karena masih panjang sekali tentang Nabi Musa ini. Ini baru kita lihat fase pertama dari Nabi Musa, kelahirannya, lalu kemudian siapa yang mengurusnya. Ini akan kita lihat sudah kita lihat pada ayat yang sebelumnya dan juga kita akan membaca lagi ayat-ayat yang sesudahnya, tentu masih dalam fase-fase awal Nabi Musa alaihissalam. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang diakui memang oleh semua agama, baik terutama agama Samawi, terutama agama Samawi yang benar-benar menganggap atau mengakui bahwa Musa alaihissalam itu bagian dari keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah membawa perubahan besar bagi bangsa Yahudi pada saat mereka tertindas oleh bangsa Firaun, oleh bangsa Mesir yang diwakili oleh Firaun dan bala tentaranya dan semua yang mengikutinya. Tentu saja. Lalu kemudian Musa alaihissalam datang sebagai Mesias, sebagai pembebas yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, bagi Bani Israel, kemudian membawa mereka dari kegelapan itu menuju satu masa depan yang cerah. Mereka harus kembali ke tanah kelahiran leluhurnya, yaitu tanah tempat tinggal leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja meskipun mereka tidak sempat masuk selama Nabi Musa alaihissalam bersama mereka. Mereka tertatih-tatih di Sinai selama 40 tahun namanya. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, barulah mereka bisa masuk ke Israel yang mereka tuju dari awal. Mereka diusir dari negara Mesir. Insya Allah kita akan melanjutkan membacanya dari ayat yang ke-10 sampai ayat 20 atau sebisa mungkin. Kalau misalnya bisa lebih, kita alhamdulillah. Kalau kurang ya secukupnya kita akan membacanya. Dan itulah maka saya kembalikan ke Pak Haji Agus biar kita bisa langsung melihat saja ayat-ayat yang berkaitan dengan Musa alaihissalam. Mangga. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya mohon kesediaan Pak Abidarin, saya kira yang biasanya juga sudah terbiasa membaca. Disilakan untuk membaca ayat yang ke-10, disilakan yang ada di layar. Baik Pak, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hmm. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya,
agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ya, Sadaqallahul Azim. betul, nuhun Pak Haji, nuhun jazakallah khairal jaza. Semoga Allah balas dengan memberi pahala yang terbaik buat Bapak yang Amin. membaca dan juga buat kita yang mendengarkan malam ini. Ayat Amin. yang pertama atau ayat yang ke-10 dari surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha mu- wa asbaha fuadu ummi Musa faridha. Wa asbaha. Kata asbaha itu menjadi artinya. Jadi kalau kata asbaha itu eh, eh, kalau kita belajar ilmu nahu salah satu dari teman-temannya Kana. Teman-temannya Kana itu, Kana dan teman-temannya itu mempokal-ukan atau merafakkan isim dan menasabkan atau mempokal-akan khabarnya. Jadi subjeknya itu dibaca vokal U, subjek dari asbah itu, sementara keterangannya dibaca vokal A. Jadi wa asbah dan kata soba asbah itu merujuk kepada waktu pagi. Kalau saya bilang misalnya uh, asbahal asbahas syajaratu musmiratan. Itu pohon itu pagi-pagi berbuah gitu. Ini artinya memang uh, pada saat itu langsung setelah perintah Allah turun untuk kepada ibunya Musa agar agar dia apa itu menghanyutkan putranya Musa alaihissalam di Sungai Nil itu langsung 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 saja hati ibunya Musa itu farigo merasa hampa kosong ya. Jadi langsung merasa hampa dan kosong hatinya begitu dia hanyutkan putranya di Sungai Nil. Kada ingkadat latu bedi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Hampir saja. Kada itu dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu menunjukkan hampir. Tidak terjadi, sesuatu itu nggak terjadi. Hampir terjadi. Hampir saja ibunya Musa itu menceritakan kata-kata kata latubdi bihi. Kata latubdi itu abda yubdi itu memperlihatkan seperti menampakkan. Hampir saja ibunya Musa itu menampakkan atau memperlihatkan atau menceritakan kepada orang lain tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau itu dilakukan tentu saja akan berbahaya buat buat masa depan Nabi Musa alaihissalam. Tentu saja itu akan membahayakan hidup Musa kecil pada saat itu. Seandainya itu diceritakan kepada orang lain, pasti itu berita itu akan tersebar, akan didengar oleh Firaun dan tentu saja itu akan membuat akan mengancam kehidupan atau hidupnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula arrabatna, kata robato hampir saja ibunya Musa itu menceritakan tentang Musa seandainya tidak kami kuatkan, kata robato yang dipakai di sini. Apa kata robato yang rebutu itu kalau kita melihat kamus itu maknanya mengikat. Seandainya kami tidak ikat hatinya gitu. Laula arrabatna ala qalbiha, sekiranya kami tidak mengikat hatinya. Itu artinya dia memperkuat, dia diikat hatinya agar nggak keluar tuh. Karena biasanya apa yang kalau hatinya terbuka itu terbuka tidak terikat, dia akan keluarkan lewat mulutnya isi hatinya. Nah itu maksudnya sehingga itu ditutup, diikat. Maksudnya adalah dikuatkan hatinya sehingga dulu ibunya Musa itu tidak jadi menceritakan tentang Musa alaihissalam. Laula arrabatna ala qalbiha. Seandainya saja kami tidak mengikat hatinya, tidak menguatkan hatinya, hampir saja dia akan menceritakan tentang Nabi Musa kepada orang lain. Dan kalau itu terjadi sekali lagi, kalau itu diceritakan, itu akan tersebar cerita itu, ya, tentu saja akan mengancam jiwa dari Musa kecil pada saat itu. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin agar ia termasuk orang-orang yang beriman pada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menjanjikan bahwa Musa itu akan selamat, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memerintahkan pada ibunya Musa agar dia dihanyutkan,
Lalu kemudian Allah juga menjanjikan bahwa Musa akan selamat. Musa akan selamat dan akan dikembalikan kepada beliau, kepada ibunya. Jadi ini luar biasa dan itu memang benar-benar dibikin nyata seperti itu. Janji Allah itu pasti dan ini kepastian janji Allah itu harus diyakini, harus diimani. Nah, ini contoh yang terbaik saya kira dari peristiwa ibunya Nabi Musa alaihissalam ini. Dia harus benar-benar beriman, percaya betul terhadap janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berjanji untuk menyelamatkan Musa dan juga mengembalikan Musa kepada ibunya sendiri, kepada dia sendiri. Nah, ini luar biasa. Percaya, nah ini contoh terbaik. Kita memang kaum muslimin itu dituntut oleh Allah untuk mempercayai seluruh apapun yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Allah telah sampaikan kepada Nabi, dan Nabi kemudian menyampaikan kepada kita, baik bentuknya itu Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih yang dikatakan oleh Nabi, itu pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Pastilah itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan benar terjadi adanya. Kalau persoalan logis nggak logis itu persoalan lain lagi. Akal kita saja yang nggak mampu. Yang penting kita percaya saja. Persoalan misalnya hal-hal yang dianggap gaib, yang dianggap sangat sulit untuk dipahami, ya sudah percaya saja. Ini bagian-bagian dari agama yang memang ada pendekatan khusus, pendekatan keimanan. Jadi ada pendekatan iman, ada yang bisa dilogikakan. Firman-firman Allah, janji-janji Allah itu ada yang bisa dilogikakan dan ada juga yang tidak bisa dilogikakan. Khusus menggunakan pendekatan iman saja. Ya kasus seperti begini, logikanya bagaimana coba itu? Menghanyutkan anak di sungai begitu, perintah. Kalau kurang-kurang jangan-jangan ini bisikan setan lagi, jangan-jangan ini bisikan A, B, C, macam-macam lah. Ini luar biasanya ibunya Musa alaihissalam. Allah telah menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya bahwa ini memang benar janji dari Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti akan terjadi. Ini ayat yang ke-10. Jadi kesimpulan ayat 10 ini adalah mengingatkan kepada kita untuk beriman betul terhadap apapun yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Lalu kemudian ayat yang ke-11, Mangga. Mangga ayat yang ke-11. Ya. Adi boleh, Adi Warman. Kalau belum silakan Pak Abidarin lanjutkan ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi kussihi fa basurat bihi an junubi wa hum la yas'un. Dan dia, ibu Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Shadaqallahul alim. Turnuhun Pak Haji, jazakallah khairul jazak. Ini yang ke-11. Wa qalat li ukhtihi kussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yashurun. Kemudian ibunya Nabi Musa berkata kepada saudara perempuan Nabi Musa. Pada pekan yang lalu sudah sampaikan namanya Miriam. Miriam ini nama saudari perempuannya Musa alaihissalam, tentu tetehnya berarti kakak perempuannya ya. Kusihi, ikutilah dia, ikutilah tuh Musa alaihissalam, ikutilah Musa yang sudah dihanyutkan begitu. Kemudian fabasurat bihi an junubin wa hum la yashurun wa hum la yashurun. Lalu kemudian kakaknya Nabi Musa itu melihat Nabi Musa dari jauh, melihat an junub, fabasurat bihi an junubin. Dia menggunakan kata junub, an junub. Junub itu artinya kalau bahasa kita sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari, kalau orang junub itu jadi jauh dari sholat, yang artinya nggak boleh mendekati tempat sholat, nggak boleh sholat ya, jauh dari Al-Quran juga, karena dia nggak boleh pegang Al-Quran, nggak boleh membaca Al-Quran, itu junub namanya.
Sering kita dengar kata junub itu. Kalau kita ingin terbebas dari kejauhan itu, maka kita harus bersuci, mandi besar kita. Baru kita dekat lagi kepada salat, kita bisa melaksanakan salat, dekat lagi kepada Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran. Di kata junub itu sesuatu yang membuat orang itu menjadi jauh dengan yang lain. Itu kata junub namanya. Dan kata ini sudah sangat populer. Jadi ayat ini menggunakan kalimat junub, kata junub. Fabasurat bihi an junub. An junub. Kemudian saudari perempuannya, kakak perempuannya itu melihat Musa dari kejauhan. Wahum la yashkurun. Wa di sini bukan artinya dan, sementara. Nah, waw ini waw hal namanya kalau dalam bahasa Arab, yang terjemahkan sedangkan mereka itu dalam keadaan tidak sadar, tidak mengerti, tidak tahu itu bahwa ada Maryam yang melihat, menguntit Musa alaihissalam. Jadi wawnya bukan waw dan, bukan waw ataf yang artinya dan, tapi sedangkan atau sementara. Sementara itu mereka dalam keadaan tidak sadar bahwa ada saudara, ada kakak perempuan Maryam yang menguntitnya. Jadi ini ayat yang ke 11. Jadi kita belum melihat apa yang terjadi ini setelah itu ya. Baru kemudian ayat yang ke-12 kita bisa melihat ini. Ayat yang ke-12 coba kita lihat dulu, kita baca. Bagaimana caranya Allah bisa mengembalikan? Begini, Allah itu berencana, punya rencana lain. Allah juga memiliki cara kerja sendiri untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang saleh. Ya, ini ayat yang ke-12 coba kita lihat. Baik, minta kesediaan Pak Sidik boleh untuk tilawah, Saudara? Tolong. Ya, silakan. 12 ya, Pak ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa haramna 'alaihil maradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baiti yaquluna lakum wa hum lahu nasihun. Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui. Sebelum itu maka berkatalah dia, saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Shadaqallahul azim. Atur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik buat Bapak dan buat kita semua yang mendengarkan bacaan perusahaan. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfuluna هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Jadi, على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع. حرم, kata harrama yuharrimu tahrim. Mengharamkan, kalau bahasa yang kalau letterleknya itu mengharamkan, dan kami haramkan Musa untuk menyusu kepada perempuan yang lain sebelumnya. Jadi kata haram itu mengharamkan, mencegah artinya. Kalau kita alih bahasakan ya. Makanya tanah haram itu tanah yang tercegah, tanah yang orang-orang non muslim itu dicegah masuk ke sana, nggak boleh. Semacam forbidden city. Kalau di Cina mah orang-orang itu nggak boleh masuk ke situ. Ada syarat-syarat tertentu kalau boleh masuk, kalau mau masuk. Tanah haram namanya, ada Mekah, ada tanah haram, ada tanah halal. Madinah juga ada tanah haram, ada tanah halalnya. Nah, di sini kata haram, dan kami mencegah, menahan Musa untuk agar dia tidak menyusu kepada perempuan lain.
perempuan-perempuan. Jadi artinya memang Nabi Musa itu dibikin oleh Allah SWT, ditentukan, apa namanya itu, dibikin tidak mau menyusu kepada perempuan lain selain kepada ibunya. Jadi luar biasanya. Beginilah cara kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu bekerja dengan caranya sendiri. Jadi yang kita kadang-kadang tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa logikakan. Tiba-tiba Musa benar-benar tidak mau menyusu kepada perempuan lain, nggak mau menyusu sama sekali. Siapa yang membuat dia nggak mau menyusu seperti itu? Padahal namanya anak-anak kecil ya tentu saja dia akan menyusu kepada siapapun juga, perempuan manapun juga yang ada di depannya. Karena dia nggak tahu ini siapa, apakah ini ibunya atau bukan ibunya. Dia nyusu aja. Tapi Allah kemudian mencegah Musa untuk menyusu seperti begitu kepada perempuan lain. Kemudian faqalat, lalu kemudian dia berkata, dia di sini berkata siapa? Saudara perempuan Musa tadi yang namanya Maryam, berkata kepada tentu saja kepada keluarga besar Firaun, hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu keluarga, satu perempuan yang siap untuk yakfulunahu, memberikan dia susuan dan memberikan dia yang mampu melihara ini. Kata kafil itu, kata kafala itu, yakfulu itu artinya yang menanggung, yang memelihara, yang menjadi semacam walinya gitu lah kira-kira. Ini menggunakan kata-kata faqalat hal adullukum, apakah maukah aku tunjukkan kepada kalian. Kata dalla yadullu itu artinya menunjukkan. Kata dalil itu petunjuk artinya. Kata adullu itu mau aku tunjukkan kepada kalian. Dalla yadullu. Jadi dalil, kata dalil itu berasal dari kata dalla yadullu dalilun. Dalil itu artinya petunjuk. Kalau kita melihat lampu merah itu namanya dalil namanya. Kalau ada tanda-tanda berhenti yang dilarang parkir, dilarang stop, belok kanan, belok kiri itu, putar arah, itu namanya dalil bahasa Arab. Dalilul murur namanya. Petunjuk dalam berlalu lintas. Ya, makanya Al-Quran itu disebut sebagai dalil. Petunjuk hukum. Ini dalilnya, kalau kita sering bilang, Bapak bilang begini, mana dalilnya mana? Gitu. Jadi kata dalil itu ya. Di sini kita ketemukan kata, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ahli baitin, satu keluarga, ala atas ahli baitin itu satu keluarga, yakfurunahu, yang siap memelihara Musa alaihissalam, yang siap memelihara Musa untuk kalian. Nah, itu kata Miriam, tetehnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian wahum lahu nasihun, dan mereka itu berlaku baik kepadanya. Wahum lahu nasihun, mereka dapat berlaku baik kepada Musa alaihissalam. Jadi memang Miriam sekarang di tugasnya adalah untuk meyakinkan keluarga besar dari Firaun itu agar dia menerima satu keluarga ini yang akan memelihara Musa dan bisa berlaku baik kepada Musa. Benar-benar tugas yang berat sebetulnya. Apakah Maryam akan bisa dipercaya atau tidak? Tapi begitulah cara Allah bekerja. Akhirnya dibuat juga hatinya orang-orang Firaun itu untuk percaya terhadap kata-kata seorang perempuan. Itu luar biasanya. Saya katakan, beginilah cara Allah bekerja. Jadi luar kemampuan kita, di luar logika kita. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan pikiran-pikiran kita dan sebagainya. Dan dia, Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja dengan caranya sendiri. Seperti hari ini, seperti ayat ini kita lihat, bagaimana seorang anak yang berusaha meyakinkan keluarga besar kerajaan. Seorang anak yang meyakinkan keluarga besar kerajaan yang luar biasa lalimnya, bahkan Firaun, tentang satu keluarga yang mampu untuk memelihara dengan baik Nabi Musa alaihissalam. Dan tugas ini diselesaikan oleh Miriam. Luar biasanya, orang-orang
orang-orang Firaun pun percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Miriam tadi itu. Nah, makanya ayat yang ke-13 kita ketemukan ininya, jawabannya. Mangga ayat ke-13. Baik. Mohon kesediaan Pak Nur Salim. Silakan Pak Nur. Saya kira ada di monitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faradaknahu ila ummihi kaitaqara ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aksarahum la ya'lamun. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Atur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik, memberikan pahala terbaik untuk Bapak dan untuk kita semuanya yang mendengarkan bacaan barusan itu. Amin. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Faradadnahu. Lalu kemudian kami kembalikan Musa. Radda yaruddu. Kami kembali radda yaruddu itu mengembalikan dengan dari akar kata yang sama, dari kata radda itu lahirlah kata murtad yang sering kita sebut tuh. Murtad itu artinya orang yang kembali, ya, orang yang murtadin itu orang yang kembali ke agama masa lalunya, disebut murtad. Dari kata radda yaruddu itu ditambah alif di depannya dan ta jadi irtadda yartaddu. Yang kita sering terjemahkan menjadi keluar dari agama Islam ke agama yang lainnya, namanya murtad namanya. Asal katanya sama dari radda, ya ruddu. Faradatna, lalu kami kembalikan Musa alaihissalam ila ummihi, kepada ibunya. Ini sekaligus ayat yang ke-13 ini memberi penjelasan kepada kita bahwa Fir'aun itu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh kakaknya Musa alaihissalam. Padahal kakaknya Musa waktu itu Miriam itu masih belum dewasa. Kakaknya Musa itu masih kecil. Tapi Allah membuat dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh seorang anak. Ini luar biasanya cara kerja Allah. Lalu kemudian kami kembalikan Musa kepada ibunya, kay taqarra ainuha, agar agar hatinya itu menjadi tenang, tidak berduka lagi, tenang, tidak berduka, tidak sedih lagi, wala tahzan, dan agar dia nggak sedih, agar hatinya tenang, agar hati ibunya Musa itu tenang dan tidak bersedih, walita lama, dan supaya ibunya Musa itu mengetahui sesungguhnya wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Inna wa'dallah haqqun, sesungguhnya janji Allah itu haqqun, benar adanya. Ini benar-benar sekali lagi kita disuguhkan pelajaran yang baik, pelajaran yang terbaik dari kisah Nabi Musa AS, terutama dari persoalan ibunya yang begitu percaya betul terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini semakin yakin betul dengan kejadian, oh benar-benar janji Allah itu pasti. In anna wa'dallahi haqqun, benar adanya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka itu ya tidak tahu itu, tidak mengerti, tidak mengetahuinya. Dan memang bahkan bukan hanya mereka ya, orang-orang kafir yang tidak mengerti tentang janji Allah itu, bahkan kita sendiri antara percaya dan nggak percaya, mungkin setengah percaya kita terhadap janji Allah itu. Bisa jadi begitu. Padahal terhadap janji Allah itu seorang mukmin tidak boleh setengah percaya, harus percaya terhadap janji Allah,
Nggak boleh setengah percaya. Setengah percaya itu artinya dia ragu-ragu terhadap janji Allah itu. Nggak boleh, terhadap janji Allah nggak boleh ragu-ragu. Harus yakin betul. Seperti keyakinan dari ibunya Musa ini. Ini yang dapat kita ambil pelajaran bahwa sekali lagi janji Allah itu sudah pasti data, pasti terjadi, dan kita diminta agar yakin seperti ibunya Musa alaihissalam. Ini ayat yang ke-13. Mangga ayat yang ke-14. Mohon kesediaan Ibu Eti barangkali untuk membaca ayat yang ke-14. Monitor Ibu. Saya Pak Aher. Ya, silakan. Oh gitu ya. Baik. Ayat ya ini ya. 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Atul nuhun, Bu Haji, nuhun. Jazakillah khairul jazak. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik untuk Ibu dan kita semuanya yang mendengarkan. Ayat yang ke-14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha. Walamma dan ketika. Walamma balagha itu sampai artinya. Walamma balagha itu artinya sampai. Setelah sampai, balagha itu sampai. Makanya sering kita dengar kata balik. Dari kata balagha itu lahir kata balik. Kalau bahasa di fikih itu sering kita katakan bahwa ini syaratnya orang itu harus balik. Dia balik itu artinya sudah sampai pada usianya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya balik namanya. Nah, kalau orang Sunda bilang terbalik. Terbalik itu artinya nggak benar hidupnya. Bahasa Sunda. Asal katanya sama, kata balagha juga. Dalam balagha sudah dan setelah Nabi Musa sampai usia dewasa. Usianya sudah dewasa. Wastawa. Perhatikan kata istiwa. Istawa itu artinya lurus. Istawa yastawi istiwaan. Sering kita dengar katulistiwa. Katulistiwa. Itu asal katanya khatul istiwa. Istiwa itu bentuk jairan dari kata istawa ini. Wastawa. Istawa yastawi istiwa. Artinya lurus. Lurus. Makanya khatul istiwa itu artinya garis yang lurus. Yang kemudian orang Indonesia menyebutnya dengan katulistiwa. Khat itu garis, istiwa itu lurus. Nah, di sini wastawa. Nah, dia menggunakan kata kerja bentuk lampaunya. Istawa, wa dan istawa. Ada setelah usia dewasa Musa itu sampai dan sempurna gitu. Sempurna, udah sempurna akalnya. Karena ada orang yang usianya sudah sampai dewasa tapi akalnya belum sempurna. Seperti orang-orang ABK misalnya usianya sudah 20 tahun, secara usia dia sudah sampai pada usia balik, usia dewasa, tetapi karena memang ada kekurangan, dia belum sempurna. Dia nggak sempurna. Nah, di sini menggunakan dua-duanya disebut walamma balagha suddahu wastawa. Bukan hanya sekedar dewasa, usianya sudah dewasa, tapi juga pikirannya sudah sempurna. Akalnya sudah sempurna. Sudah siap menerima beban. Bisa sudah dia untuk menanggung beban itu.
Nah, lalu kemudian Allah berfirman, atainahu hukman. Setelah Nabi Musa, setelah usia Musa sampai dewasa dan sempurna, kami berikan kepadanya hukman wa ilman. Hukmau wa ilma. Kami berikan kepada mereka itu, kepada Nabi Musa itu hikmah kenabian, wa ilman dan pengetahuan. Kata-kata hukman itu, kalau zaman dulu kata hukum itu artinya wisdom, bijaksanaan. Makanya kalau dulu seorang hakim itu orang yang bijak. Orang yang bijak. Nah, kemudian sekarang beralihlah makna kata hakim itu menjadi orang yang ahli hukum. Kalau dulu makna dasar, makna umumnya kata hakim itu orang yang bijak. Hukmun itu artinya wisdom, kebijaksanaan. Nah, di sini kami anugerahkan, kami berikan hikmah kenabian, kebijaksanaan kenabian, dan pengetahuan, wa ilma dan pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Dan Nabi Musa dibalas kebaikannya karena kesabaran luar biasa, baik keluarganya baik. Nah, kebaikan dari keluarganya itu dibalas oleh Allah dengan Musa diangkat menjadi seorang nabi yang sangat populer bagi umat manusia tentu saja. Ini ayat yang ke-14. Mangga ayat yang ke-15 cukup panjang ini ayat ke-15. Mungkin kembali saya panggil Pak. Sekarang 15 panjang, mangga. Saya minta Pak Adi Barman ada? Apakah sedang monitor? Oh, iya Pak, mari. Baik, ini mohon membaca ayat 15. Oh, ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان innahu aduwwun mudillun mubin. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Atur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Amin. Kita juga yang mendengarkan bacaan tadi, ayat yang cukup panjang, sekian puluh, bahkan mungkin seratusan huruf itu, luar biasa. Banyak sekali pahalanya, dan untuk kita tentu saja yang mendengarkan juga, bukan hanya bagi yang membacanya. Ayat yang ke-15. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Wa dakhalal madinah, lalu kemudian Musa itu masuk ke kota. Kata Madinah itu artinya kota. Dari kata Al-Madinah itu sering kita sebut dengan peradaban. Ya, sama dengan
Madinah Al-Munawwarah itu artinya kota berperadaban. Madinah Al-Munawwarah tempat Nabi itu. Penyebutan nama, penggantian nama Yasrib menjadi Madinah itu, kota Madinah itu bukan satu yang menurut saya kebetulan, tetapi memang sudah dipikirkan matang-matang betul itu, bahwa itu menjadi pusat peradaban. Katanya Madinah itu kota berperadaban. Al-Munawwarah yang penuh cahaya. Nah, di sini menggunakan kata Madinah. Beda dengan kata Qaryah. Kalau Qaryah itu artinya kampung memang. Beda, kampung dengan kota beda. Kalau secara peradaban tentu saja mereka berbeda. Sekali lagi ini mengatakan Musa alaihissalam masuk ke kota. Artinya kalau jika dia menggunakan kata Al-Madinah ini sudah artinya bahwa memang kota ini sudah ada peradabannya di situ. Ya, ini kemudian para ulama mufassir itu mengatakan itu kota Memphis di Mesir. Saya tidak tahu Memphis itu apakah bagian selatannya, utaranya, timurnya dari Kairo hari ini. Kota Memphis. Jadi kata Madinah di sini yang dimaksudkan adalah kota Memphisnya. Artinya memang kota itu sudah berperadaban sesuai dengan penyebutan Al-Quran menggunakan kata Al-Madinah. Kota yang sudah berperadaban. Pada saat min ahliha, pada saat penduduk kota itu sedang lalai, sedang apa itu ya, yang tidak begitu memperhatikan lah siapa yang keluar masuk ke dalam kota itu. Bisa jadi maksudnya yang lalai di sini bukan penduduk kota secara keseluruhan, tapi penjaga-penjaga kota. Bisa jadi artinya tentara Firaun itulah sedang lalai. Lalu kemudian fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Lalu kemudian Musa mendapatkan atau menemukan di dalam kota itu dua orang laki-laki, rajulain. Dua orang laki-laki. Kalau satu laki-laki itu rajulun. Kalau dia menggunakan ya begini berarti dia objek. Kalau menggunakan alif rajulani itu menjadi subjek dia. Kalau pakai alif rajulani. Kalau pakai ya rajulain ada dua kemungkinan. Bisa karena huruf jar di depannya atau dia menjadi objek. Di sini dia menjadi objek. Makanya menggunakan kata rajulain. Musa menemukan di dalam kota itu dua laki-laki, mendapati dua laki-laki dalam kota itu yaqtatilan. Dan kedua laki-laki itu sedang saling siap untuk membunuh. Perhatikan kata qatala. Kalau dalam terjemahan ini mengatakan berkelahi. Bukan hanya sekedar berkelahi kata menggunakan kata qatala itu. Qatala itu artinya membunuh. Ya, ketatilan itu artinya memang berkelahi untuk saling membunuh. Bukan hanya sekedar berkelahi biasa gitu. Ini berkelahinya untuk saling membunuh gitu. Karena dia menggunakan kata qatala. Artinya membunuh. Ya, ketatilan itu mereka berkelahi berusaha saling membunuh. Nah, dua orang laki-laki. Nah, kemudian ayat lanjutnya mengatakan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Satu laki-laki berasal dari syi'atihi, dari kelompoknya Musa. Jadi kata syi'ah itu seperti yang sering saya katakan, syi'ah itu artinya kelompok. Di sini mengatakan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Satu orang adalah dari kelompoknya Musa alaihissalam dan yang satu orang lagi min aduwihi, dari musuhnya. Jadi dua orang berkelahi ini, yang satu dari kelompoknya Musa alaihissalam, artinya itu dari Bani Israel, sementara yang lain berasal dari keluarga besar Firaun, orang Mesir, dari musuhnya. Lalu kemudian ayat berikutnya mengatakan fastaghathahu alladzi min syi'atihi. Fastaghathahu, kata istighosah. Sering kita dengar kata istighosah ini. Fa itu maka, istaghathahu. Ya, sering kita mendengar kata istighosah. Istighosah itu artinya minta pertolongan. Istighosah itu kita mohon pertolongan kepada Allah dengan membaca zikir, membaca ayat Al-Quran, berwirid, macam-macam, itu istighosah namanya. Kita udah sering dengar kata istighosah itu. Nah, di sini ayat Al-Quran menggunakan fastaghathahu, lalu kemudian fastaghathahu alladzi min syi'atihi. Lalu katanya laki-laki yang berasal dari kaumnya Musa itu istaghathahu, meminta pertolongannya.
meminta pertolongan kepada Musa alaihissalam. Alallazi min aduwihi, terhadap agar Musa menolong dia terhadap musuhnya. Jadi dia minta tolong karena dia tahu Musa itu orang Bani Israel, dia minta tolong aja ke dia. Lalu kemudian fawakazahu Musa fakhadha alaih. Fawakazahu maka wakaza itu artinya memukul, meninju. Tinjunya tuh si laki-laki yang berasal dari bangsa Firaun itu, bangsa Mesir itu. Lalu fakhadha alaih, kemudian dia terjatuh dan tewas itu. Si laki-lakinya tewas. Hebat sekali pukulannya Musa alaihissalam. Inilah yang menyebabkan kemudian Musa alaihissalam pada hari kiamat kelak seperti dalam hadis Bukhari ini, hadis Bukhari yang saya pegang ini. Pada hari kiamat kelak itu orang-orang pada cemas semua. Cemas-cemasnya. Lalu kemudian mereka minta kepada Adam alaihissalam untuk menyampaikan permohonan kepada agar Adam menyampaikan permohonan hamba-hamba Allah ini kepada Allah tentu saja. Adam menolak sebab Adam mengatakan, enggak, saya itu nggak bisa saya lakukan sebab dulu saya pernah melakukan dosa. Saya pernah melawan perintah Allah. Yaitu dilarang untuk mendekati pohon hulbi, tapi itu saya lakukan, saya langgar. Saya nggak bisa lakukan itu. Kemudian Adam bilang, datanglah kamu kepada Nuh. Nuh juga sama, nggak bisa lakukan itu. Karena dia pernah berdoa untuk anaknya yang tadi, tuh, yang anaknya yang siapa itu, Kan'an yang tenggelam tuh. Benar-benar itu. Ya, nggak bisa saya lakukan, kata Nabi. Kemudian Nuh mengatakan, datang kamu kepada Ibrahim. Datanglah kalian kepada Ibrahim, mintalah Ibrahim agar Ibrahim yang memohon kepada Allah. Mereka datang ke Ibrahim dan Ibrahim juga menolak. Karena saya nggak bisa lakukan itu sebab saya pernah berdusta sebanyak 3 kali seperti yang pernah dulu saya sampaikan. Kemudian Ibrahim berkata, kalau gitu datanglah kalian kepada Musa alaihissalam. Datang kalian kepada Musa alaihissalam. Begitu datang kepada Nabi Musa, Musa bilang, saya juga nggak bisa karena saya telah memukul orang nih, seperti dalam ayat ini. Saya pukul orang sampai mati, berarti nggak sengaja itu. Dianggap sebuah kesalahan itu. Nggak sengaja. Dia hanya sekedar ingin memukul, membela saja, berarti nggak ada niat untuk membunuh tuh. Terbunuh juga si laki-laki ini. Musa mengatakan kepada orang-orang di hari kiamat, saya nggak bisa bantu kalian, saya nggak bisa memohonkan kepada Allah untuk kalian. Nggak bisa. Karena saya dulu pernah melakukan kesalahan, yaitu memukul orang sampai mati ini. Ayat ini. Lalu kemudian Musa menyuruh orang-orang untuk datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga sama, nggak bisa. Kemudian Nabi Isa menyuruh orang-orang untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang. Itu luar biasanya itu. Nabi Muhammad yang kemudian jadi kuncinya. Adam nggak bisa, Nuh nggak bisa, Ibrahim nggak bisa, Musa nggak bisa, Musa nggak bisa, Isa nggak bisa, Nabi Muhammad yang bisa. Kemudian Allah memberikan keistimewaan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini sekali lagi menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Musa AS. Sampai pembunuhan yang tidak disengaja ini menyebabkan Musa AS nggak mampu untuk bermohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan atau syafaatnya kepada umat manusia pada saat itu. Luar biasa. Ini padahal nggak sengaja Nabi Musa itu. Ya, saya telah membunuh orang katanya. Nah, ini jadi fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian Musa itu memukulnya, lalu kemudian membuat si laki-laki tadi tewas. Segeralah sadar, Musa alaihissalam segera sadar, qala hadza min amali syaitan. Musa mengatakan ini pasti dari perbuatan setan. Ini pasti dari perbuatan setan katanya. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh mudil yang selalu menyesatkan orang dengan nyata. Jadi itulah bedanya antara kita dengan para nabi. Kalau nabi mah nggak sengaja aja begini udah luar biasa menyesalnya. Kalau orang manusia sekarang ini luar biasa, orang sengaja. Kalau kita lihat TV itu banyak sekali orang yang dengan sengaja membunuh orang lain. Ada yang membunuh istrinya, ada yang membunuh anak-anaknya, ada yang membunuh temannya, wah udah membunuh suaminya. Luar biasa. Dan tampaknya mereka itu pasti ada rasa penyesalan. Pastilah ada rasa penyesalan begitu. Apalagi kasus yang terakhir ini pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS itu. Waduh, luar biasa itu. Seperti nggak berdoa saja saya lihat udah kakek-kakek seperti begitu tuh
masih menjadi otak pembunuhan sekian orang. Bukan hanya 1-2 orang yang dibunuhnya, tetapi malah sudah beberapa orang yang dibunuh. Dan masih merencanakan akan membunuh beberapa orang lagi. Sudah 9 orang yang diketemukan tewas di tangan dia, dan dia masih merencanakan pembunuhan kepada orang lain. Coba bayangkan. Ya Musa yang nggak sengaja aja begini, udah begini. Luar biasanya tuh. Nah ini saya kira benar-benar innahu, kata Nabi Musa AS, ini min amalis syaitan, ini pasti dari perbuatan setan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Nah, ini ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke 15. Jadi kesimpulannya adalah dari ayat yang ke-15 ini, ya, Nabi Musa masuk ke kota Memphis, lalu kemudian dia tadinya ingin melerai perkelahian, tapi dipukulnya itu musuh yang dari kaumnya itu yang tewas juga. Ini yang membuat Nabi Musa AS sangat menyesali perbuatan itu, sampai beliau mengatakan innahu min hadza min amali syaitan, ini dari perbuatan setan. Ya, ayat yang berikutnya, maka ayat yang ke-16 berarti. Kita akan lihat doanya Nabi Musa AS, padahal dia tadi nggak sengaja itu membunuh itu, tapi tetap berdoa kepada Allah. Ini ayat yang ke-16-nya. Ya, silakan Bu Indri. Ya Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarola innahu huwa ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Atur nuhun, Bu Haji nuhun, jazakillah khairul jazaa. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buat Ibu dan buat kita semuanya malam ini yang mendengarkan bacaan perusahaan. Ayat yang ke-16 ini menjadi doa. Jadi doa yang ini juga perlu kita amalkan. Kalau kita sadar sebuah perbuatan itu buruk, salah, melanggar agama, kita baca doa ini. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhan, aku telah menzalimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampuni saya. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan itu sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Makanya kita harus datang mengadu kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Tuhan, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampuni saya. Ampuni aku ya Allah. Ini doa saya kira sangat pendek dan sangat gampang dibaca. Dan kita sadar karena memang kita sering melanggar, kita sering melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Kalau kita tahu itu, kita ingat itu, maka kita bilang Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, seperti doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Tuhan, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampuni saya. Faghfara lahu, kemudian Allah pun mengampuni Musa alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini ayat yang ke-16 kita dapat satu doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Saya kira ini sangat gampang, pendek, gampang untuk diingat, dihafal, kemudian diucapkan juga insya Allah gampang. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menghafal tadi yang pendek tadi, doa Nabi Musa yang sangat pendek. Kalau doa Nabi Adam kan sudah sering kita baca itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah sering kita dengar tuh, sering kita baca. Nah, kalau ini doanya Nabi Musa. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, doanya Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya doa Nabi Yunus
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus. Nah, sekarang kita ketemu ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Mangga ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 punten. 17 Tad. 17 18? Tadi 16. Iya, 17. Baik, mohon Pak Rahmat barangkali dari Semarang boleh. Siap, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dia atau Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Shadaqallahul azim. Ya, hatur nuhun Pak Haji. Nuhun pisan, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk Bapak dan kita semua. Ayat yang ke-17 itu, qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu nggak boleh menjadi penolong orang-orang yang melakukan dosa. Nggak boleh kita saling menolong dalam dosa itu nggak boleh. Saya mensupport orang melakukan dosa itu nggak boleh. Nggak boleh kita mensupport orang melakukan dosa. Makanya dalam kaidah fikih itu ada yang disebut dengan syaddu zari'ah, menutup pintu-pintu yang menyebabkan orang melakukan sebuah kesalahan, dosa. Harus ditutup tuh. Sebaliknya, fathul zari'ah, membuka pintu-pintu agar orang mampu melakukan kebaikan. Kebalikan, yang buruk harus ditutup, yang baik harus dibuka gitu. Nah, ini ayatnya mengatakan bahwa qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dengan nikmat yang Engkau telah berikan kepada aku, ya Allah, aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang pendosa. Jadi yang melakukan dosa itu melakukan keburukan itu nggak boleh saling tolong, nggak boleh kita menolong mereka. Seperti Musa yang sudah berjanji, saya tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang yang pendosa itu, mujrim. Kata mujrim itu isim fa'il dari kata jarimah. Jarimah itu perbuatan dosa. Kalau hari ini kata jarimah itu semacam pidana, kalau jarimah sekarang mah. Ya. Jarimah. Dulu ada itu namanya, bukan jarimah, kadang zarina kalau yang dulu yang perempuan yang ratu ekstasi zaman dulu itu. Ini mah jarimah. Jarimah itu pidana. Jadi kalau begitu bisa, aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana. Dosa, kalau di sini disebut mujrimin bagi para pendosa. Jadi kesimpulan ayat ke-17, seorang mukmin tidak boleh menolong orang lain melakukan dosa. Tidak boleh. Ini ayat yang ke-17. Maka ayat yang ke-18. Mohon kesediaan Pak Agus Arman ya. Boleh untuk tilawah. Ya, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Fa idza allazi istanfarahu bil amsi yastasrikhu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota
sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Shadaqallahul azim. Ya, atur nuhun, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah membalas dengan pahala berlipat ganda dan juga bagi kita yang mendengarkan bacaan ini. Jadi ayat yang ke-18-nya mengatakan fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Jadi menggunakan kata asbaha lagi. Fa'asbaha fil madinah. Setelah Nabi Musa itu memukul orang Mesir tadi itu sampai kemudian mati, lalu berdoa, semenjak itu dia langsung takut gitu. Menggunakan kata asbaha. Ini pagi, kalau tadi saya katakan kata asbaha itu menunjukkan waktu pagi. Pagi itu aja cepat. Langsung dia merasa takut Nabi Musa AS tuh. Tinggal di kota Madinah itu merasa sudah dia di kota Madinah. Beliau tinggal di kota itu sudah nggak nyaman. Ada perasaan takut sambil menunggu akibat dari apa yang pernah dilakukan kemarin. Yang memukul orang Mesir sampai tewas. Ada rasa takut dalam hati Musa alaihissalam. Pada saat kondisi takut seperti itu, tiba-tiba faiza, namanya fa ini kalau dalam bahasa Arab namanya fa'al fujaiyah namanya. Fa itu fa untuk tiba-tiba gitu. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam keadaan rasa takut begitu, tiba-tiba laki-laki yang kemarin ditolong itu berteriak lagi minta tolong. Orang yang sama lagi yang minta tolong nih. Jadi kata fa di sini menunjukkan sesuatu yang tiba-tiba terjadinya. Namanya kalau dalam keadaan nahwu namanya fa'al fujaiyah namanya. Fujaiyah itu tiba-tiba artinya. Seketika itu tiba-tiba aja datang tuh orang. Nabi Musanya sedang kondisi takut, menunggu akibat dari perbuatannya kemarin. Pasti orang-orang Mesir akan mencari siapa yang membunuh laki-laki ini. Dalam kondisi takut seperti begitu, tiba-tiba orang yang kemarin ditolong berteriak lagi minta tolong. Coba bayangin. Dia mana nggak diujinya Nabi Musa alaihissalam nih. Tapi Allah, begitulah cara kerjanya Allah. Nih, sampai kemudian nanti Musa harus keluar dari kota Memphis ini. Kemudian qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kemudian Musa berkata kepadanya, sungguh engkau benar-benar yang sesat, katanya. Kalahi we pegawaian teh. Sekarang udah kelahi minta tolong lagi. Kemarin aja yang kamu yang orang yang kamu berkelahi sama kamu kemarin yang saya pukul tuh tawas. Sekarang masa saya harus lakukan itu lagi, kamu minta tolong gitu. Kita kira seperti begitu, tapi kenyataannya pada ayat berikutnya ini Nabi Musa masih tetap menolongnya. Coba kita lihat ayat yang ke-19-nya. Ayat yang ke-19. Enggak. Kembali saya minta Bu Eti barangkali masih monitor. Ya, Pak. Oh, boleh silakan. Ya, Pak Sidik boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwun lahumma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku?
sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Shadaqallahul azim. Atur nuhun, jazakallah kalau jaza, atur nuhun Pak Haji, semoga Allah memberikan pahala berlipat buat Bapak dan kita semua malam ini. Ini ayat yang ke-19 ini memberi penjelasan kepada kita bahwa artinya orang-orang Mesir pada saat itu sudah tahu bahwa yang membunuh laki-laki kemarin itu Musa nih. Ya, karena orang Mesir yang kedua ini yang berkelahi lagi ini, yang berkelahi sama orang Bani Israel, tahu kamu Musa yang membunuh, apa kamu mau membunuh saya lagi seperti kamu membunuh laki-laki bangsa Mesir yang kemarin. Ini artinya apa? Bahwa orang kota Memphis itu sudah tahu bahwa Musa adalah pembunuhnya. Artinya Musa udah tinggal tunggu saatnya ditangkap gitu kira-kira. Udah tersebar berarti. Artinya Firaun juga udah tahu bahwa tentara Firaun juga udah tahu nih ini pekerjaannya Musa gitu. Ini Musa yang melakukan itu, yang memukul sampai kemudian tewas. Nah sekarang laki Mesir bilang kamu akan bunuh saya lagi seperti kemarin kamu telah membunuh orang Mesir yang lain. Ya tentu saja Nabi Musa semakin kaget. Berarti ini saya sudah tersiar kemana-mana bahwa saya yang melakukan itu. Dan dari sini sadar bahwa apa yang harus dilakukan sekarang oleh Musa alaihissalam. Karena orang sudah tahu semua, orang-orang Mesir sudah tahu. Tentu saja Firaun dan tentara juga tahu juga nih Musa. Maka mau tidak mau Musa harus menyelamatkan diri. Nah persoalannya sekarang mau kemana dia pergi harus menyelamatkan diri gitu kan? Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba datanglah kemudian laki-laki ayat yang ke-20 kita lihat coba. Ayat yang ke-20-nya pendek. Silakan Pak Agus Arman kembali, saya kira masih dekat untuk dilawat. Silakan Pak. رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Shadaqallahul azim. Ya. Jadi terima kasih nuhun pesan Pak Haji, jazakallah khairal jaza. Ini ayat yang ke-20 ini memberi penegasan lagi bahwa ayat yang ke-19 itu Nabi Musa sudah mulai tahu nih bahwa dia orang-orang Memphis, bahkan pembesar Firaun juga udah tahu kalau dia membunuh. Ini saja nih laki-laki ini udah ngomong begitu. Maka ayat berikutnya dipertegas lagi. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Kata Aqsa itu ujung. Makanya dulu Masjidil Aqsa itu masjid yang berada di ujung. Itu Al-Aqsa itu di ujungnya, tempat yang jauh. Jadi datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Min Aqsal Madinati, dari ujung kota. Dari tempat yang jauh dari kota itu, di ujungnya. Yas'a, kata sa'a yas'a itu datang dengan tergesa-gesa. Dari kata yas'a ini lahirlah kata sa'i. Kalau kita di Safa Marwah itu ada sa'i. Sa'i makanya itu jalan yang mungkin setengah bukan jalan tapi lari juga bukan, setengah lari lah. Ya ininya itu bergegas gitu.
bergas jalannya tuh kalau sa'i itu. Kecuali pada yang lampu hijau itu laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Bagi laki-laki, tapi perempuan nggak disunahkan. Laki-laki yang disunahkan untuk lari di lampu hijau di sa'i. Kata yas'a, sekali lagi, kata yas'a itu datang dengan tergesa-gesa, bergas dia datang tuh. Beda dengan datang yang kalau menggunakan kata yamsi, jalan yang santai. Masa yamsi itu jalan santai, jalan biasa, masa yamsi namanya. Makanya kalau yang pergi jalan-jalan keluar, menikmati suasana itu namanya tamasya. Asal katanya sama, masa yamsi. Tamasya itu jalan-jalan, bertamasya kalau bahasa Indonesia. Beda dengan kata-kata yas'a ini. Dia datangnya dengan berjalan sambil tergesa-gesa gitu. Kata yas'a itu, sa'a yas'a. Jadi laki-laki dari ujung kota itu datang sambil tergesa-gesa, dengan tergesa-gesa dia datang. Lalu kemudian mengatakan, ya Musa, wahai Musa, innal mala. Sesungguhnya pembesar, kata malaun itu pembesar. Ya tamirun, mereka sedang rapat, mereka sedang musyawarah. Apa itu kalau di bahasa kita sering dengar ya tamirun itu di Indonesia itu ya tamirun itu mereka sedang rapat bermusyawarah liyaktuluk Muktamar. Kesimpulan Muktamar. muktamar. Nah, muktamar tadi benar, muktamar itu ya tamirun itu. Mereka melakukan muktamar itu. Muktamar untuk ngambil keputusan dalam rangka memutuskan hukuman bagi Musa, membunuhnya. Itu muktamar namanya, benar. Hatur nuhun pisan. Ya tamiru nabika, mereka musyawarah tentang kamu, lihat tuluk untuk membunuhmu. Lalu kemudian laki-laki itu memberi nasihat kepada Musa, fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari kota ini, keluarlah dari kota Memphis ini. Sesungguhnya aku, insya Allah, termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Ini ayat yang ke-10-nya. Ya, lalu, nggak apa-apa kita nyebrang, karena memang ayatnya panjang sekali. Bukan panjang, banyak sekali tentang Nabi Musa AS. Meskipun dalam player itu sampai ayat 10, ayat 20 ya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-21. Mangga. Masih banyak waktu sebelum saya buka pertanyaan. 31 berarti ya? Terakhir ya. 31? Ayat 21. Oh, 21. Lanjutannya itu. Ya, lanjutannya. Baik. Terus. Ya. Barangkali Pak Rahmat boleh membaca kembali, Pak. Ya. Terakhir ya, bacaan terakhir. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakharaja minha khaifan yatarqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka keluarlah dia dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Shadaqallahul azim. Nah, ini atur nuhun, jazakallah khairul jaza. Allah membalas bacaan tadi dengan balasan yang terbaik insyaallah untuk kita semuanya. Terakhir kita baca ini ayat ini. Fakharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Jadi ini doa kalau orang sedang takut dari musuh. Doanya adalah Rabbi najjini minal qaumil zalimin, doanya. Seperti doa Nabi Musa, kan Musa dalam keadaan takut dari tindakan buruk orang-orangnya Firaun. Makanya mengatakan Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Tuhan, selamatkanlah aku dari
tindakan orang-orang yang zalim, dari kaum yang zalim. Doa yang sama diulang nanti diulang oleh Asiyah, oleh istrinya Fir'aun. Dalam surat At-Tahrim itu, Asiyah juga berdoa sama, ini doanya. Doanya, Rabbibni li baitan, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalihi, wa najjini minal qaumil zalimin. Seperti ini, wa najjini minal qaumil zalimin. Itu doanya Asiyah, istri Fir'aun. Tuhan, bangunkan untukku rumah di surga, lalu kemudian selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan burukmu. Berikut juga, selamatkan wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari tindakan kaum yang zalim. Ini doanya Asiyah. Dan yang sama diulang lagi pada surat At-Tahrim. Jadi kalau kita sedang takut terhadap musuh, maka doanya yang ini, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya, hatur nuhun, saya kembalikan ke Pak Agus, masih banyak waktu untuk kita ngobrol-ngobrol tentang Nabi Musa atau tentang yang lainnya. Hatur nuhun. Ya, baik, kita ngadain tanya jawab ya Pak Ustadz ya, supaya Mangga. lebih hangat, lebih semarak. Silakan, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya lebih dulu. Saya buka pertanyaan. Boleh melalui raise hand dulu juga boleh, langsung juga boleh. Silakan. Bila belum ada, mungkin saya nyoba Pak Ustadz ya. Terkait dengan perintah puasa saum gitu ya, yang ayat Al-Baqarah 183 yang cukup viral itu. Itu kan ada la'alakum tattaqun atau sudah pernah diajarkan pada zaman sebelumnya. Kira-kira zaman Nabi Musa ini ada nggak perintah untuk saumnya? Kalau ada, saumnya seperti apa? Karena saya lihat atau saya lihat di hadis-hadis kan ada ketika Umar bin Khattab kebingungan gitu karena malam hari berhubungan dengan istrinya. Gitu. Artinya ini kan ada suatu perubahan gitu. Bagaimana zamannya puasanya zaman Nabi Musa begitu, Pak? Ada nggak Pak Ustadz barangkali pernah membaca hadis atau cerita dari yang lain? Ya, satu yang sangat populer, hadis tentang puasanya orang Yahudi, itu sangat populer tentang puasa bulan Asyura. Sangat populer. Nabi datang ke kota Madinah, dan orang-orang Yahudi itu sedang puasa. Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, hari apa ini kalian puasa, katanya. Kata orang Yahudi mengatakan bahwa hari ini adalah hari di mana Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Mereka, lalu kemudian katanya, Musa berpuasa sukron, sebagai bentuk syukurnya, karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, Musa berpuasa, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Lalu kata orang Yahudi, kami pun sekarang berpuasa, seperti juga Nabi Musa dulu berpuasa atas nikmat Allah itu. Ini menjelaskan bahwa orang-orang zaman dulu berpuasa, Musa berpuasa, pengikutnya juga berpuasa, orang-orang Yahudi berpuasa. Hanya pada hadis tadi itu memang tidak dijelaskan bagaimana Musa berpuasa dan kaumnya berpuasa. Artinya memang kalau begitu ya puasa seperti yang kita pahami aja, menahan diri makan dari pagi sampai malam. Orang-orang kalau nggak salah orang Advent ya, hari Sabtu itu mereka juga berpuasa. Sama dengan kita orang Muslim berpuasa. Kalau nggak salah Advent ya, di Sabtu itu mereka puasanya. Karena terutama bagi orang-orang Yahudi jelas hari Sabtu itulah hari untuk Tuhan. Hari Sabtu itu yang Allah memerintahkan bahwa hari Sabtu itu mereka nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali untuk ibadah hari Sabtu itu, yang mereka kemudian langgar. Perintah Allah itu mereka langgar juga, akhirnya mereka juga pergi ke sungai, pergi ke laut untuk mengambil ikan. Nah, kalau kita melihat hadis tadi itu, memang Nabi Musa juga berpuasa, pengikut-pengikutnya juga berpuasa. Bagaimana cara berpuasanya? Wallahu alam. Saya tidak karena dalam hadis itu tidak jelaskan bagaimana mereka berpuasa. Hanya Nabi mengatakan mereka berpuasa, aja gitu.
Nuhun. Ya, baik. Baik teman-teman semua, barangkali ada yang mau bertanya tentang ayat-ayat yang sudah kita baca atau sudah kita dengarkan bersama. Bisa juga ada yang hal yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nur, silakan Pak Nur. Pak Ustaz, kalau lihat di Quran ini banyak sekali kisah tentang Nabi Musa ya. Banyak sekali. Bahkan paling banyak disebutkan di Al-Quran. Terus kemudian urutan Rasul dan Nabi itu kan sampai sebelum Nabi Muhammad itu kebanyakan diutus ke Bani Israel gitu ya. Ya. Nah, secara logika gitu ya, Allah tentunya tidak akan membiarkan Bani Israel ini kehilangan pegangan gitu. Arti dalam tanda kutip ya, karena sudah tidak ada nabi. Dan saya kok ada apa ya, katakanlah pemikiran gitu bahwa Nabi Muhammad ini sebetulnya adalah nabi untuk Bani Israel gitu. Bani Israel juga. Sehingga Allah membekali Nabi Muhammad dengan kisah-kisah Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa ini kan nabi utama dari Bani Israel gitu ya. Nah, tapi selama ini saya kok jarang sekali melihat atau mendengar hadis-hadis tentang interaksi Nabi Muhammad dengan Bani Israel ini gitu ya. Tentang apa Pak? Gimana Pak? Interaksi Nabi Muhammad dengan Bani Israel. Ini kan jarang sekali kita melihat hadis-hadis yang berbicara tentang itu gitu ya. Apakah memang, tapi saya yakin bahwa Nabi Muhammad intens sekali nih hubungan dengan Bani Israel, terutama yang di Madinah gitu ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Saya kok melihat kok tidak ada hadis-hadis yang bercerita tentang interaksi Nabi Muhammad dengan Bani Israel. Itu Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya. Atur nuhun. Sudah Pak? Ya tahu Ustaz. Tentu saja Nabi Muhammad itu diutus untuk semua kaum. Sudah kita pahami lah itu ya, untuk mau dia Bani Israel atau bukan Bani Israel, Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad juga nabinya orang Bani Israel. Ya. Nabi Muhammad juga nabinya orang Indonesia. Ya. Nabi Muhammad juga nabinya orang Melayu. Nabi Muhammad juga nabinya orang Persia. Ya. Itu sama. Jadi itu harus dipegang. Itu memang sudah menjadi keyakinan kita bersama, seluruh orang beriman. Satu. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad memang tidak bisa disebut dengan keturunan Israel. Karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Nabi Yakub. Bukan dari Nabi Ishak. Makanya Nabi Muhammad tidak disebut sebagai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad disebut sebagai Bani Ismail. Sementara yang lain, mulai dari Yakub, terus ke bawah Yusuf, terus sampai Nabi Isa, disebut sebagai Bani Israel karena memang anak turunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad bukan keturunan dari Nabi Yakub, bukan keturunan dari Nabi Ishak, tapi dari Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dia menjadi Bani Ismail yang diutus untuk semua bangsa, baik dia Israel, baik dia Arab, baik dia Persia, baik dia Indonesia, Melayu dan sebagainya. Semuanya. Satu. Yang kedua, kenapa jarang ketemu interaksi? Sebetulnya banyak hadis yang menunjukkan bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Karena Yahudi itu tinggal banyak di kota Madinah. Sangat populer. Ada Bani Kainuka, ada Bani Quraisyah, ada Bani Nadir, ada Bani satu lagi itu mereka tinggal di kota Madinah. Interaksinya pasang surut. Ya, bahkan salah seorang dari orang Yahudi itu menjadi teman setianya, sahabat setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdus Salam. Ya, asalnya orang Yahudi. Kemudian masuk Islam dan salah satu ayat yang
salah satu ayat yang berkisah tentang Abdus Salam itu adalah udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Itu karena Abdullah bin Salam yang asalnya orang Yahudi tadi itu tidak mau makan unta, nggak mau menggunakan lemaknya, nggak mau makan apapun yang kaitannya dengan unta. Karena dia pikir Al-Quran ini kan firman Allah. Taurat juga sama-sama firman Allah. Al-Quran menyuruh kita untuk beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab yang lain, Taurat dan Injil. Maka kalau saya percaya terhadap Taurat, itu berarti saya percaya kepada Al-Quran, kan gitu logikanya. Hukum Taurat mengatakan bahwa unta nggak boleh. Maka ya saya bilang kalau begitu ya, kalau saya ngikutin Taurat, berarti saya sama dengan ngikutin Al-Quran gitu. Logikanya kan begitu. Karena Al-Quran memang menyuruh kita untuk percaya terhadap Allah, terhadap bahwa Allah itu dulu pernah menurunkan Taurat. Itu logikanya. Logika dari siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah ibnu Salam. Seorang cendekiawan orang Yahudi pada masa itu. Lalu kemudian hal itu sangat meresahkan bagi masyarakat, sahabat-sahabat Nabi di kota Madinah. Abdul Salam kok seperti begitu gitu. Dipanggil oleh Nabi, kemudian ditanya kenapa kamu lakukan itu? Ya tadi logikanya seperti saya katakan tadi itu. Dan dia bilang, dan Abdul Salam bilang, ya Rasulullah saya kuat untuk tidak makan unta, itu saya kuat katanya. Biasa kok saya nggak makan unta. Ya turunlah ayat ini, wahai seolah-olah mengatakan ini, wahai Abdul Salam, kalau kamu sudah masuk Islam, ya masuklah secara sempurna. Apa yang Islam halalkan ya halalkan, makan itu. Apa yang Islam haramkan ya haramkan gitu. Jangan campur-campur gitu. Itu salah satu bentuk interaksinya ya. Yang kedua misalnya, kita ketemu misalnya bagaimana riwayat yang seorang Yahudi yang ditampar pipinya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu saat Abu Bakar itu sedang masuk ke dalam satu tempat pengajian lah, namanya kalau di orang Yahudi itu namanya midras. Midras itu semacam majlis taklimnya lah. Ilmuwan Yahudi itu di situ ngumpulnya, namanya midras. Daerah satu kelompok itu satu tempat namanya midras. Biasa mereka ngaji, mereka belajar juga di midras namanya. Tiba-tiba datanglah ke situ Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil berdakwah, tentu datang ke situ ngajak orang-orang untuk masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian si orang ini, saya lupa lagi nama tokoh Yahudinya ini, dia bilang begini, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu memberikan hutang kepada Allah, Allah akan membayar kamu berlipat ganda. Intuk ridullah qardan hasadan. Gitu. Kalau kamu memberi qard, memberi jaminan atau hutangan kepada Allah, Allah akan membalas dengan yang terbaik. Lalu kemudian si orang Yahudi ini tokohnya bahkan mengatakan, kalau begitu Tuhanmu itu miskin katanya. Kalau begitu Tuhanmu miskin. Dan kami orang kaya katanya. Karena Tuhanmu masih butuh hutangan katanya. Kata si Yahudi ini. Akhirnya mendengar kata-kata itu karena Abu Bakar marah semarah-marahnya karena Abu Bakar telah menganggap si Yahudi ini menghina Tuhan, menghina Allah SWT. Ditamparlah pipinya itu sampai merah. Lalu kemudian orang Yahudi itu nggak terima dia ditampar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia bilang, wahai Muhammad, lihatlah itu pekerjaan sahabatmu Abu Bakar katanya. Dia telah menampar pipi saya seperti ini sampai merah begini. Dia nggak terima. Kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia tanya, benar kamu lakukan itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, benar ya Rasulullah. Ya saya lakukan itu. Dia tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya Rasulullah, dia telah menghina Allah katanya. Apa katanya menghina? Dia katakan bahwa Allah itu miskin, sementara mereka orang-orang kaya. Makanya kemudian turunlah Al-Quran yang mengatakan, Allah tahu orang-orang yang mengatakan bahwa dia kaya, sementara Allah itu fakir. Jadi ini salah satu riwayat yang ada interaksi antara Nabi dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Atau misalnya riwayat yang lain tentang bagaimana Nabi Muhammad mengeluarkan satu saat di kota Madinah itu ada arak-arakan. Ada arak-arakan, diarak. Ternyata ditanya, kenapa itu laki-laki diarak? Oh, dia orang Yahudi yang sudah berzina. Diarak saja itu.
diarak. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa memang begitu katanya di Taurat? Hukuman bagi orang yang berzina katanya. Kata orang-orang Yahudi pada saat itu, ya benar wahai Muhammad, katanya beginilah caranya. Nabi Muhammad tentu saja nggak percaya terhadap orang Yahudi. Kesiniin katanya, coba mana Abdul Salam, dipanggil Abdul Salam, orang Yahudi yang tadi masuk Islam. Ternyata dalam Taurat itu orang berzina sama dengan di Islam hukumnya dirajam itu kalau yang sudah menikah melakukan zina sama dirajam. Seperti dalam hukumnya Islam. Ya itu ininya ada interaksi seperti begitu pada zaman itu dengan orang-orang Yahudi. Atau misalnya ketika satu rombongan orang-orang pengantar jenazah lewat pengantar jenazah. Nabi Muhammad waktu itu sedang duduk-duduk bersama Umar. Tiba-tiba Nabi langsung berdiri. Umar pun berkata, ya Rasulullah, ini yang meninggal kan orang Yahudi katanya. Orang Yahudi yang meninggal ini. Kenapa harus berdiri menghormat? Kata Nabi, ya meskipun dia Yahudi, dia juga manusia katanya. Dihormati juga katanya dia meninggal dunia. Ya hormati aja katanya, bukan menghormati agamanya, menghormati kemanusiaannya gitu. Itu interaksi Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Kenapa berulang-ulang Yahudi ini disebutkan, Israel ini disebutkan dalam Al-Quran? Karena memang musuh yang terberat di Madinah itu selain orang musyrik dan munafik itu orang Yahudi. Keras sekali, sangat sulit mau percaya gitu orang Yahudi mah. Lebih baik mereka diusir dari kota Mekah, dari kota Madinah, diusir dia kan. Sampai kemudian terjadi pertemuan terakhir yang di Khaybar itu, yang luluh lantak itu. Karena mereka benar-benar nggak mau percaya, sangat benar-benar nggak mau percaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini sudah diulang-ulang begitu kisahnya itu untuk menunjukkan bahwa benar bahwa Muhammad itu bukan pendusta, bukan pendongeng. Dan Nabi Muhammad tidak pernah membaca apapun dari kitab-kitab mereka, ummi. Tapi ini Al-Qur'annya jelas, ayat Al-Qur'annya. Diberitakan apa adanya tentang Nabi Musa. Dari mana Nabi Muhammad kalau bukan dari Allah SWT langsung yang ngasih tahu. Nah harusnya kan Bani Israel itu mengerti itu. Tapi tetap saja yang namanya orang otaknya, kepalanya Bani Israel ini memang kepala batu. Hanya beberapa orang saja, nggak banyak yang masuk Islam orang-orang Bani Israel pada saat itu. Ya, ini banyak sebetulnya interaksi kalau kita ketemukan baca hadis itu, banyak bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang Yahudi pada masanya itu. Ya, sampai yang terakhir adalah ketika Bani Quraisyah itu diserang oleh karena dia melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian, kemudian Nabi mengirim sebuah pasukan ke Bani Quraisyah itu. Itu interaksinya ya, dari pasang surut interaksinya. Termasuk Umar juga sama, kadang-kadang datang berkunjung ke orang Yahudi, kemudian mengajak dakwah sama, berkunjungnya bukan sekedar berkunjung biasa, tapi sambil berdakwah dia berkunjung ke situ. Kalau dalam hadis itu Nabi Abu Bakar mengajak, Umar juga mengajak mereka datang ke situ, ke tempat-tempat mereka itu. Ya, atur nuhun Pak. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, barangkali masih ada waktu mangga yang mau bertanya. Abi, silakan. Ya, sedikit Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ini pengen kalau Nabi Musa itu kan salah satu ulul azmi yang dari 5 itu. Ya. Kemudian kalau dari sisi syariat sama ya, syariat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kalau Nabi Adam itu termasuk kan nggak masuk ulul azmi ya, Ustaz ya? Ya, nggak masuk ulul azmi, betul. Tapi kan Nabi Adam pembawa syariat juga di awal-awal itu, syariat Nabi Adam. Sebelum kesininya kan yang membawa syariat kan Nabi Adam, Ustaz. Pertama itu. Keduanya pada saat perintah yang 10 perintah Allah itu kan di situ memang tidak ada puasa, Ustaz. Ya. Kalau yang adalah yang beda adalah Sabtu sebagai hari untuk bertasbih gitu ya. Kalau saya pendapat bahwa puasa Nabi Musa itu mengikuti puasa Nabi sebelumnya seperti Nabi Daud
atau nabi yang sebelum Nabi Musa. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Hatur nuhun. Jadi memang Musa ini termasuk ulul azmi minar rusul. Salah satu dari nabi-nabi yang kategori ulul azmi itu artinya memiliki kekhasan gitu. Khusus nabi ini yang 5 ini. Musa, kalau kita dari atas itu Nuh, kemudian Ibrahim, lalu kemudian Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ngurut dari atas, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Persoalan tadi, apakah persoalan ada persamaan dan perbedaan syariat antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Perbedaannya itu ada beberapa yang diperbolehkan oleh dalam agama Yahudi, tapi itu kemudian dilarang oleh Islam. Sebaliknya ada yang dilarang dalam agama Yahudi, agamanya Nabi Musa SAW, agama Yahudi maksud saya, lalu kemudian dibolehkan dalam agama Islam. Seperti misalnya, yang dulu di Bani Israel, kalau kita lihat surat Al-Baqarah itu, salah satu cara bertobat Bani Israel itu dalam Al-Quran, mengatakan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariukum. Maka bunuhlah diri kalian. Yang demikian itu jauh lebih baik di sisi Tuhan kalian. Kan gitu. Artinya itu kasusnya setelah perintah membunuh diri itu setelah mereka menyembah anak sapi lembu yang dibikin oleh Samiri. Dalam riwayat, orang itu kemudian membunuh dirinya, kecuali Samiri saja yang tidak. Samiri itu dibiarkan hidup, tapi dia akhirnya mati sendiri karena terlunta-lunta, nggak punya kawan, dia diasingkan. Ya. Matinya menyedihkan malah. Kalau yang bunuh diri itu sebentar lagi dia membunuh langsung mati gitu. Samiri enggak, terlunta-lunta, sakitnya lama. Mati juga dia dalam keterasingan gitu, Samiri itu. Nah, cara bertobat yang membunuh diri itu sudah nggak dihapus lagi oleh Islam, nggak boleh lagi seperti begitu. Ya. Ini namanya nasikh mansuh yang dulu sempat kita sampaikan dalam kajian ini juga. Syariat terdahulu dimansuh oleh syariat yang datang belakangan. Ada juga yang misalnya tadi seperti makan unta, nggak boleh pada zaman zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Israel nggak boleh, sampai hari ini orang Yahudi nggak mau makan unta sampai hari ini. Ya akhirnya Islam datang dan membolehkan makan unta, ya sudah makan gitu. Sementara yang masih tetap sama dari zaman dulu dan Islam juga tetap sama, makan daging babi. Bagi hari ini hukum orang Yahudi mengatakan babi itu haram, ya haram, nggak makan babi mereka sampai hari ini. Sama seperti orang Islam nggak makan babi juga. Syariatnya Nabi Musa AS, babi itu haram, sampai hari ini haram. Orang Yahudi nggak makan babi. Orang Islam pun tidak makan babi juga. Jadi ada syariat Nabi Musa yang tetap dipakai sampai sekarang. Umat Islam juga, Al-Quran kemudian menetapkan hukum itu. Lalu kemudian ada syariat Nabi Musa sebelumnya yang dihapus. Baik yang dilarang kemudian jadi boleh, atau yang boleh kemudian jadi dilarang gitu. Ini syariat ada yang sama, masih ada yang sama tentu saja. Ya. Yang paling penting kesamaannya adalah bahwa Tuhan itu satu. Allah itu satu. Orang Yahudi tetap mengatakan Allah itu satu. Bedanya di mana? Kalau Bani Israel tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad orang Islam mengakui semua nabi. Itu bedanya. Tapi kalau Tuhannya sama tetap satu. Dia mengatakan Tuhan itu tunggal, esa. Makanya disebut dengan agama monoteisme namanya. 3 agama ini, terutama Islam dan Yahudi. Kalau orang Nasrani disebut monoteisme yang tidak sempurna. Dia satu sisi mengatakan monoteisme, satu sisi juga dia menganggap Tuhan itu 3. Bingung juga itu. Bingung itu. Satu sisi dia bilang monoteisme, tapi satu sisi ada 3. Itu gimana ceritanya? Pusing juga. Akhirnya kalau orang Yahudi benar-benar monoteis, sama seperti orang Islam. Nah, tapi sebagian kalau dalam riwayat Al-Quran itu yang terperdaya oleh Samiri, sehingga dia menyembah anak lembu. Tidak seluruhnya orang Yahudi. Sebagian di antara orang-orang Yahudi itu. Makanya kalau kita lihat riwayatnya misalnya, Nabi Musa turun dari Sinai itu, langsung Al-Quran sendiri mengatakan langsung marah
kepada Harun sampai Nabi Musa AS memegang janggut saudaranya, sepupunya itu Harun. Marah dia. Karena ngelihat ada sebagian orang Yahudi yang tergoda oleh sihirnya Samiri itu. Ya itu saya kira ya. Terima kasih. Nuhun. Nuhun, mangga. Apakah masih ada lagi barangkali yang mau bertanya? Belum ada? Baik, Pak Ustadz. Kayaknya waktu juga sudah tinggal 1 menit, Pak Ustadz. Jadi akan lebih bagus, Pak Ustadz, berikan sedikit resume bagi kita, kemudian mungkin hikmah yang terkandung dari cerita ataupun surat-surat ataupun ayat-ayat ya, tentang Musa, dan kemudian mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Ya. Nuhun Pak Haji, Ibu Haji, semuanya jamaah. Pertama, tadi kita sudah lihat cara Allah bekerja itu khas. Allah punya caranya sendiri untuk memenangkan hamba-hambanya. Seringkali jalan yang ditempuh itu, jalan yang ditunjuk cara Allah itu tidak logis. Satu. Maka jangan pernah merasa jangan pernah suudzon kepada Allah, harus husnuzon. Jangan pernah putus harap dari rahmat Allah SWT, karena cara Allah menurunkan rahmat itu seringkali kita nggak duga-duga. Yang kedua, janji Allah itu udah pasti, itu dibuktikan lewat janjinya Allah kepada Nabi Musa dan terhadap keluarganya, terhadap ibunya. Dan pertolongan Allah itu pasti nyata. Ini persoalan kita ini sabar atau enggak seperti sabarnya Musa dan keluarganya Musa gitu. Persoalannya di situ. Lalu kemudian kita ingin berdoa seperti doanya Nabi Musa AS. Kalau kita sadar itu sebuah kesalahan, maka kita akan berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Tuhan, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, ampuni saya ya Allah. Sebagai pengakuan benar bahwa dia memang seorang hamba yang berdosa, sudah salah gitu. Benar-benar sadar posisi dia sebagai seorang manusia, seorang hamba yang melakukan kesalahan. Maka Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Lalu kemudian yang terakhir, doa tentang kalau menghadapi musuh seperti doanya Nabi Musa yang terakhir tadi, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Jadi saya kira itu kesimpulannya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu semuanya, jamaah Muskab 12. Dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.